Itu setelah dia masuk mungkin setengah 10 dia masuk ke dalam kamar, itu sangat gelap banget, keadaan pintu itu ditutup. Dia merasakan bagaimana ruangan yang tidak ada pencahayaan, di situ terdengar seperti kayak suara tangisan, suara cekikikan seorang wanita. Mbah Dukun baca mantra dan diikuti oleh Pak Teguh sama Bu Rusmini. Dan Mbah Dukun ini, kalian berdua teruskan. Simbah keluar. Dan sebelum kalian ditemui sosok yang akan menggandakan uang, jangan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri, tentunya bersama saya Pak Ade dan seluruh tim. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan satu kiriman cerita yang tentang berharap kaya dari uang gaib sang dukun. Kisah ini datang dari salah satu narasumber yang tak lain adalah orang tersebut. Nah, bagaimana cerita beliau? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke Hikmah Misteri. Dalam satu peristiwa yang terjadi di wilayah Jawa Timur, sebut saja namanya Bu Rusmini. Bu Rusmini dan suaminya, sebut saja namanya di sini Pak Teguh. Mereka berdua ini adalah seorang pedagang kain yang terbilang ya cukup sukses. Waktu itu suksesnya beliau, kesuksesan keduanya itu Pak Teguh dan Bu Rusmini itu sekitar 3 tahun, dari tahun 2009 sampai 2012. Dan dimana tahun 2012 inilah kisah kelam beliau, yang awal mulanya dari usaha kain yang ditekuni oleh suaminya yaitu Pak Teguh. Suami ini sering ngeluh atau sering merasakan hal-hal yang berkaitan dengan usahanya ini sangat turun drastis, apalagi dengan persaingan usaha yang mungkin bukan cuma 1 atau 2 orang yang juga mengelola usaha kain. Dan hal inilah yang mendorong Pak Teguh sama Bu Rusmini untuk melakukan sesuatu yang bersifat nanam modal. Nah, waktu itu kejadian tepat di tahun 2012-2013, pertengahan tahun. Pak Teguh ini mungkin bisa dibilang dia itu dalam masa-masa yang hampir jatuh, hampir bangkrut. Setengah tahun, dari tahun 2012 sampai ke pertengahan ini, usaha kainnya itu tidak bisa dipertahankan. Karena satu, masalah penjualannya juga sudah sangat berkurang. Apalagi dengan kualitas barang yang dia jual. Memang dari dulu kualitasnya itu sedang, bukan kualitas yang istimewa. Nah, di sini Pak Teguh dan Bu Rusmini itu berharap dia punya modal dengan sisa-sisa tabungan dia. Ada satu kabar lewat beberapa informasi teman dari Bu Rusmini. Ada salah satu orang pintar yang katanya itu bisa menggandakan uang. Dan waktu itu Bu Rusmini pun sempat cerita sama suaminya, "Pak, Bapak butuh modal." "Iya Bu, emang Ibu punya?" "Saya enggak punya Pak, tapi di sini saya punya kabar. Dan kabar ini mungkin menggembirakan." Itu awalnya Bu Rusmini menganggap itu kabar gembira. Bu Rusmini menceritakan ke Pak Teguh secara detail tentang sang dukun yang didapat oleh Bu Rusmini dari beberapa informasi yang dia terima. Dan Pak Teguh pun mungkin waktu itu memang kepikirannya ingin nambah modal. Dia tidak berpikir mungkin ngejual motornya atau menggadekan rumahnya. Itu sama sekali tidak dilakukan oleh Pak Teguh. Tapi dia berharap dari sisa tabungan atau modal usahanya dia yang seharusnya diputar untuk yang membeli kain-kain kembali. Tapi di pertengahan tahun 2013-2012 tadi, yang seingat Bu Rusmini itu di bulan Juni. Di bulan Juni inilah awal mulanya Pak Teguh dan Bu Rusmini ini datang ke salah satu orang pintar yang didapat lewat informasi beberapa teman-teman Bu Rusmini, yaitu rombongan arisan. Dari informasi rombongan arisan tersebut, Bu Rusmini yang singkat cerita ini benar-benar datang sampai ke rumah sang dukun. Dan ini mendorong Bu Rusmini sama Pak Teguh semakin yakin akan penggandaan uang tersebut. Karena bukan cuma Bu Rusmini saja, di situ Bu Rusmini itu ketemu
sama mungkin beberapa orang. Dan dia juga cerita, dia berharaplah dari apa yang dia tanam bisa mendapatkan yang lebih banyak. Dan waktu Bu Rusmini ini datang, itu udah langsung ketemu sama sang dukun atau orang pintar. Dia pun harus ngantri sampai mungkin 10 orang. Dia nunggu sampai Bu Rusmini dan Pak Teguh itu menghadap sama sang dukun. Dan disitulah Bu Rusmini menceritakan, "Mbah, saya kepingin dapat modal lebih, Mbah, buat usaha saya. Kamu kesini dapat informasi dari siapa?" Kata si Mbah. Itu pertama kali pertanyaan ke Bu Rusmini. Dia menceritakan kalau dia dapatkan itu dari beberapa teman-teman arisannya. Ya sudah, niat kamu bilang ingin nambah modal. Si Mbah bisa bantu, dan ini juga mungkin membuat kamu itu bisa lebih baik ke depannya. Itu kata si Mbah. Dan Pak Teguh mengatakan sama si Mbah, "Mbah, untuk bisa menggandakan uang itu berapa, Mbah?" Dan itu pertanyaan dari Pak Teguh ke si Mbah atau Mbah Dukun. Nah, si Mbah itu menjelaskan, kalau kamu tanam 5 juta, hasilnya sekitar 25 juta. 5 kali lipat. Kalau kamu tanam 10 juta, maka kamu akan dapatkan 50 juta. Dan kalau kamu tanam sampai 50 juta, hasilnya berapa? Kamu hitung sendiri. Intinya 5 kali lipat dari uang yang kamu taruh di sini. Itu penjelasan dari si Mbah ke Pak Teguh dan juga Bu Rusmini. Dan Pak Teguh ataupun Bu Rusmini pun kembali menanyakan, "Mbah, syarat-syaratnya apa lagi, Mbah, agar saya itu bisa mendapatkan apa yang saya harapkan ini, yaitu uang itu biar bisa berlipat-lipat." Si Mbah pun menjelaskan syarat-syaratnya dan juga cara-caranya. Tapi mohon maaf, di sini saya tidak menjelaskan cerita dari beliau. Ya karena ini mungkin berkaitan dengan ilmu hitam. Tapi intinya, Bu Rusmini sama Pak Teguh itu diminta untuk melakukan semacam semedi atau ritual. Dan harinya pun itu ditentukan oleh Mbah Dukun. Jadi Bu Rusmini sama Pak Teguh itu tidak serta-merta dia itu langsung melakukan ritual, itu tidak. Nah, setelah mendapatkan saran dan penjelasan dari Mbah Dukun, setelah harinya itu ditentukan, Pak Teguh sama Bu Rusmini dia datang kembali, mungkin tepatnya akhir bulan Juni. Sekitar hampir 15 harian, Pak Teguh sama Bu Rusmini ini menunggu hari yang ditentukan oleh Mbah Dukun. Hari yang sudah ditentukan tersebut, Bu Rusmini ini datang ke rumahnya Mbah Dukun lagi. Dan di situ semua syarat, semua saran, semua apa yang diperlukan sudah disiapkan sang dukun. Dan Pak Teguh sama Bu Rusmini, dia membawa uang jualan kainnya. Itu hampir 80% yang dia seharusnya untuk memutar untuk kembali bisa jualan kain. Dan uang yang diserahkan ke Mbah Dukun itu kisarannya sekitar 150 juta. Dalam pikirannya Bu Rusmini ataupun Pak Teguh, 150 juta kali 5 mungkin bisa sampai 750. Ini yang diharapkan oleh Bu Rusmini sama Pak Teguh. Dan sewaktu Bu Rusmini sama Pak Teguh ini menyerahkan uang yang jumlahnya 150 juta, Bu Rusmini mengatakan sama si Mbah, "Mbah, kira-kira kapan, Mbah?" Nah, si Mbah ini menjelaskan, "Kamu belum ritual sudah nanyakan kapan hasilnya." "Saya jelaskan," kata si Mbah. "Yang paling cepat itu 1 minggu. Ada juga yang sampai 21 hari, ada yang sampai 41 hari. Tergantung daripada mereka yang melakukan ritual tersebut. Kalau mereka itu bisa dan yakin, pasti uang itu akan didapatkannya." Dan ini meyakinkan Pak Teguh sama Bu Rusmini. Setelah obrolan sama Mbah Dukun ini tidak berselang lama, di belakangnya Bu Rusmini sudah ada orang lain. Dia pun suami istri, tapi dia menyerahkan uang tidak sebanyak Bu Rusmini, mungkin sekitar 10 jutaan. Ini yang diserahkan orang kedua. Nah, waktu itu sebelum ini ritual dilakukan, Bu Rusmini ketemu orang tadi, Mbak Arum lah, sebut saja namanya Bu Arum. Bu Arum itu ngobrol sama Bu Rusmini. "Bu, Ibu datang ke sini?" "Iya." "Ibu juga mau menggandakan uang?" "Iya, Bu." "Ibu titip berapa?" Bu Rusmini menjelaskan dia nitip 150 juta dan Bu Arum pun menjelaskan dia nitip 10 juta.
Tapi ada satu penjelasan dari Bu Arum. Dia itu seperti tidak yakin sama sang dukun, walaupun dia melakukannya. Ibu kok titipnya cuma 10 juta sih Bu? Nggak sekalian aja. Begini Bu Rusmini, suami saya ini, dia itu ya sepertinya kurang seret. Tapi kan ini keinginan saya yang maksa. Suami saya sebenarnya yang tidak mau saya ikut-ikutan seperti ini. Tapi ya keadaan Bu, makanya saya datang ke sini. Nah, tidak percaya gimana? Suami saya bilang, kalau kita itu melakukan dari yang kecil dulu, jangan langsung spontan yang besar. Kalau memang hasil, nanti kita 2 kali atau 3 kali datang lagi ke sini. Suaminya Mbak Arum itu seperti yang mungkin dia berharap ritual pertama sukses, kalaupun gagal ya tidak masalah. Itu memang sudah rencana dari suaminya Bu Arum. Tapi Bu Arum ini tetap peka. Sampai singkat ceritanya obrolan tadi, Mbah Dukun ini manggil Bu Rusmini sama Pak Teguh. Bu, Pak, sini kalian. Iya Mbah. Mereka berdua datang menghadap lagi dan dijelaskan. Nanti malam sekitar jam 11 malam kalian masuk di kamar yang sudah Simbah sediakan. Tapi sebelumnya kalian harus mandi kembang dulu sekitar jam 9. Nah, setelah mandi kembang, nanti kalian akan saya berikan mantra-mantranya, dan Simbah juga nanti yang menemani kalian untuk melakukan ritual. Tapi hanya beberapa saat, setelahnya nanti Simbah keluar lagi. Dan itu pun ditunggu oleh Bu Rusmini sampai jam 9. Jam 9 Bu Rusmini sama Pak Teguh. Bu Rusmini yang lebih dahulu mandi kembang. Dan tempat untuk mandi kembang itu ada di belakang rumah Mbah Dukun. Ya semacam sumur luar lah, bukan kamar mandi, bukan. Sumur luar, dan cara ngambil airnya pun masih dengan kerekan, masih dengan katrol. Nah di situ Bu Rusmini itu mandi kembang. Dan saat mandi kembang ini dia merasakan memang ada hal-hal yang membuat Bu Rusmini sempat ya ketakutan. Karena secara tiba-tiba kayak ada yang mengintip atau mengintai, itu ada di samping sumur. Dan itu sosoknya itu ya kayak hitam besar. Tapi Bu Rusmini tetap dia fokus untuk mandi kembang saja. Dia tidak berpikir yang aneh-aneh. Walaupun itu ada di samping dia, sampai ya dia ngerasakan merindingnya itu benar-benar kerasa. Sampai Bu Rusmini buru-buru mandinya. Gebur-gebur dia baca mantra, sampai selesainya dia langsung keluar. Setelah Bu Rusmini mandi kembang, gilirannya Pak Teguh dia pun mandi. Dan ceritanya sama. Kalau Pak Teguh juga seperti ada yang mengintai, ada sosok tinggi besar, ya itu bayangan sih, bukan sosok tapi kayak nyata. Itu juga dilihat oleh Pak Teguh. Tapi mereka berdua atau Bu Rusmini sama Pak Teguh ini, mereka ini sama sekali tidak berpikir untuk yang aneh-aneh. Yang penting saya sudah mandi, dan setelah dia mandi ini kan harus nunggu sampai jam 11. Tapi sebelum sampai jam 11, Mbah Dukun ini kembali manggil Bu Rusmini sama Pak Teguh. Dipanggil lagi, dijelaskan lagi, nanti kalian kalau sudah mandi kembang, kalian langsung masuk. Tapi Simbah nanti belakangan. Simbah mau ngecek dulu siapa yang bakal menggandakan uang kalian. Itu kata Mbah Dukun. Pak Teguh sama Bu Rusmini pun melangkah ke kamar yang sudah disiapkan Mbah Dukun. Jadi kamar di rumahnya Mbah Dukun ini, sedikit cerita tentang ngomong rumah atau lokasinya. Itu sekitar ada 6 kamar, dan setiap kamar itu ada yang melakukan ritual. Itu ada. Dan di dalam rumah tersebut, ini Mbah Dukun itu ya semacam kayak tempat khususnya itu ada di ruang tengah. Jadi di situ dia itu ya semacam kayak operasi atau mungkin kerjanya itu ya di ruang tengah tadi. Ya penuh sesaji, penuh bermacam-macam benda pusaka. Itu ada di ruangan Mbah Dukun. Yang kembali lagi ke Bu Rusmini sama Pak Teguh, setelah dia masuk, ini dia ditemani sama Mbah Dukun. Dia masuk ke kamar. Nah di dalam kamar tersebut ini tidak boleh ada lampu atau tidak ada pencahayaan. Jadi di dalam kamar tersebut itu sangat gelap gulita. Tidak ada penerangan, entah itu semacam dupa satupun. Pencahayaan itu tidak ada. Itu setelah dia masuk mungkin setengah 10, dia masuk ke dalam kamar, itu sangat gelap banget, keadaan pintu itu ditutup. Dia merasakan bagaimana ruangan yang tidak ada pencahayaan, di situ terdengar seperti kayak suara tangisan
suara cekikikan seorang wanita. Ini yang membuat Bu Rusmini itu ya kayak dia gagapi, kayak orang buta itu yang gagapi suaminya. Pak, itu suara apa Pak? Sudah Bu, diem aja. Mungkin sampai 1,5 jam ya, dari jam setengah 10 sampai jam 11 malam. Keduanya itu nunggu Mbah Dukun dan mereka tidak melakukan apa-apa. Intinya ya tidak membaca mantra atau tidak melakukan seperti mantra-mantra yang dia hafal. Itu sama sekali dia tidak melakukan, cuma diem saja. Tapi di hadapannya ini, ya mungkin rasa ingin tahunya Pak Teguh atau Bu Rusmini, dia tuh meraba dan di depannya itu ya memang sudah dipersiapkan beberapa sesaji. Semuanya sudah ada. Setelah apa yang dirasakan tuh di depannya ada sesaji seperti kayak bunga, kayak ya bermacam-macam. Itu dia menyentuh seperti kayak benda pusaka. Dan di depannya lagi ini seperti kayak lembaran uang. Tapi karena gelap itu ya cuma hanya merasakan itu kertas. Dan kertas itu yang digenggam Bu Rusmini itu sangat banyak. Ya kayak semacam kotakan peti kayu. Dia merasakan di depannya itu kayak kertas-kertas, kayak lembaran uang. Dan Pak Teguh itu diminta sama Bu Rusmini, Pak ini apa Pak? Jadi tangannya Pak Teguh itu diarahkan ke peti kayu tadi. Nah Pak Teguh ini, Bu ini apa Bu? Ini uang Pak? Bukan. Jadi diangkat ya tetap aja udah kelihatan. Memang gelapnya minta ampun, orang gelap gulita itu udah kelihatan. Udah Bu, mungkin ini uang kita Bu. Ditaruh lagi. Dia sudah mulai berharap, senang lah karena di depannya itu kan kertas. Berharap itu uang beneran atau uang nyata, wallahu a'lam. Tapi itu harapannya Bu Rusmini sama Pak Teguh, itu uang itu udah ada. Itu dalam ceritanya Bu Rusmini sama Pak Teguh. Nah setelah dia merasakan ada uang atau lembaran kertas ini, keduanya ini mau ngobrol gimana, nggak ngobrol gimana. Ya karena di dalam kamar itu dia seperti mendengar di samping dia itu seperti kayak orang lagi ritual. Ya suami istri juga, mungkin Bu Arum atau siapa, itu seperti kayak baca mantra. Tapi ketika dia baca mantra tiba-tiba itu seperti menjerit lagi. Tolong. Nah ini Bu Rusmini kan kagetnya minta ampun. Dari kamar sebelah, dinding sebelah itu dia menjerit ketakutan. Tolong sampai dubrak itu didengar sama Pak Teguh sama Bu. Apa Bu? Dia mungkin ketakutan Bu. Sampai dia keluar. Tapi Bu Rusmini sama Pak Teguh udah berani keluar. Ya dia masih diam. Ya dia yakin saja pokoknya ini uang pasti berlipat ganda. Sampai beberapa waktu Mbah Dukun ini datang. Tapi sebelum Mbah Dukun ini melakukan yang baca mantra atau menemani Bu Rusmini sama Pak Teguh sama Bu Rusmini itu nanya, Mbah tadi itu apa Mbah? Kok ada yang teriak? Dia gagal. Siapa Mbah? Bu Arum. Yang setelah kalian mandi itu kan jatahnya Mbak Arum sama suaminya. Tapi baru beberapa menit saja dia gagal. Dia tidak berani. Kenapa Mbah? Dia takut. Dia mundur. Kamu jangan takut. Itu dalam keadaan gelap gulita. Benar-benar tidak ada pencahayaan. Nah di sini sampai obrolan itu singkat ceritanya ini Mbah Dukun, kamu lihat mau ritual kan? Ya sudah. Simbah nyalain dupa dulu ya. Di situ baru terlihat kamarnya ini penuh benda pusaka. Kain mori itu kayak berjejeran dan peti kayu yang tadi dilihat sama Pak Teguh itu kayak udah ada. Padahal tadi dia ngerasakan itu ada uang lembaran. Tapi ketika korek kayu itu dinyalakan untuk nyalain dupa, peti kayu itu udah ada. Itu dalam batinnya Bu Rusmini ataupun Pak Teguh. Pak, dia sempat berbisik. Mereka itu sempat berbisik, Pak, kertasnya kok udah ada Pak, peti kayu udah ada Pak. Udah diam. Kita nunggu Mbah Dukun aja. Mbah Dukun yang sudah nyalain dupa ini mulai ada kayak pencahayaan ya sangat minim namanya dupa. Mbah Dukun baca mantra dan diikuti oleh Pak Teguh sama Bu Rusmini. Kalian ikuti apa yang saya baca. Bu Rusmini baca mantra dan Mbah Dukun ini kalian berdua teruskan. Simbah keluar. Dan sebelum kalian ditemui sosok yang akan menggandakan uang, jangan keluar. Iya Mbah. Mereka nurut. Kalian boleh keluar kalau Simbah yang masuk dan ngajak kalian keluar. Pokoknya kalian kalau ingin sukses, ingin dapatkan uang itu, kalian harus diam di sini sampai sosok itu menemui kalian. Iya Mbah. Simbah Dukun keluar. Saat Mbah Dukun ini keluar, pencahayaan dupa yang sangat minim. Ketika Bu Rusmini sama Pak Teguh itu baca mantra yang diterangkan atau yang diajarkan sama Mbah Dukun,
Ini banyaknya sosok-sosok yang muncul dan itu benar-benar wujudnya itu ngerinya minta ampun. Seperti ada kundelana yang tadi muncul suara itu nyata ada di hadapannya. Dan ketika itu juga Bu Rusmi ini tidak mau ngelihat, dia tutupin mata, tapi tangannya dia tidak bisa pungkiri kalau dia itu ketakutan, bergetarnya minta ampun. Sampai megangin suaminya itu dingin. Tangannya suaminya itu juga dingin karena ternyata suaminya juga ngelihat tuh sosok kuntilanak, sosok pocong, dan satunya lagi kayak ada sosok siluman ular. Tapi tubuhnya ular, wajahnya manusia. Dan mereka itu menatap Pak Teguh sama Bu Rusmi ini. Ini Bu Rusmi ini mau jamin mata aja, dia mau teriak nanti takutnya gagal kayak Bu Arum. Itu pikiran itu kacau. Sampai, Pak ini gimana Pak, gimana Pak, gimana Pak? Bu baca mantra aja Bu. Nah Bu Rusmi ini sambari, ia megangin suaminya ya. Tangannya itu dipegangin, tangannya dingin sekali. Itu kerasa banget tangan suaminya juga dingin. Ya mungkin dinginnya saking ketakutannya atau gimana. Itu cuman baca mantra aja. Baca mantra terus menerus sampai mungkin bukan ratusan kali, itu lebih, sampai sosok itu ya kayak ndak mau hilang. Sosok itu benar-benar ada di hadapannya, bahkan yang tadinya cuma beberapa itu sampai mengelilingi seluruh ruangan dan seperti kayak ada cahaya, seperti menerangi ruangan. Yang tadinya itu kain mori, yang tadinya ya kayak tongkat atau kayu yang berdiri, itu wujudnya itu berubah semua. Ini yang membuat Bu Rusmi ini sama Pak Teguh itu benar-benar ketakutan. Dia mau kabur, takutnya gagal, uangnya tidak bisa dikembalikan. Itu dalam pikirannya dia satu malam itu benar-benar kacau. Sampai Bu Rusmi ini karena mungkin dia seorang perempuan, dia tidak kuat sampai dia pingsan. Bu Rusmi ini pingsan. Nah Pak Teguh yang suaminya melihat istrinya ini bersandar di pundaknya dalam keadaan yang sudah benar-benar tidak berdaya, kayak memang benar-benar pingsan. Itu dibangunin, Bu sadar Bu, sadar Bu, sadar Bu. Sementara sosok itu masih menatap ya Pak Teguh sama Bu Rusmi ini, Bu sadar Bu, sadar Bu. Beberapa saat setelahnya itu sadar, Bu Rusmi ini, Bu pejamin mata aja Bu, masih kadar lemes, dia masih sadar di suaminya. Sampai Bu Rusmi ini tidak kuat. Malam itu benar-benar menjadi malam yang paling kelam bagi Bu Rusmi ini, paling serem seumur hidupnya Bu Rusmi ini. Sampai singkat ceritanya dia dengar suara adzan, Mbah Dukun ini masuk. Dia langsung buka pintu, Pak Teguh, Bu Rusmi ini, kalian keluar dulu. Ada apa Mbah? Kalian keluar dulu. Keluar keduanya. Sementara Bu Rusmi ini jalannya tuh kayak sempoyongan karena memang benar-benar ya orang pingsan kayak gimana. Itu hampir satu malam. Nah ketika esok harinya Bu Rusmi ini sama Pak Teguh diminta pulang. Kalian pulang dulu, kerja seperti biasanya. Nanti malam kalian datang lagi. Tapi ini ritualnya sampai kalian nanti 7 hari. Dan mohon maaf, untuk cerita berikutnya, ini akan saya bagi 2 di segmen konten berikutnya. Ya, saya Pak Ade, mohon maaf untuk kalian pendengar cerita di konten ini. Dengan segala hormat, dengan segala permintaan maaf saya bagi 2. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.